Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan. Suatu pagi awal Agustus 2010 saya mendapat kiriman SMS dari seorang teman. Isinya berkaitan dengan pernyataan Syekh Ali dalam acara Indahnya Sedekah di Televisi Pendidikan Indonesia bersama Ustadz Yusuf Mansur. Dalam acara itu Syekh Ali ditanya tentang hukum maulid Nabi SAW. Kemudian Syekh Ali menjawabnya dengan mengutip pernyataan Syekh Ibnu Taimiyah dalam Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim yang menilai positif perayaan maulid Nabi SAW. Hanya saja di bagian akhir pernyataannya Syekh Ali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial dan syarat dengan aroma Wahabi. Dalam hal itu ia mengatakan kita harus meninggalkan segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Agaknya Syekh Ali ini memang seorang Wahabi yang berupaya menyebarkan paham Wahabi melalui acara televisi di TPI. Dalam diskusi di Musal Al-Fitrah, Jalan Gunung Mangu, Monang Maning, Denpasar pada akhir Juli 2010, ada seorang Wahabi berinisial HA berkata, Ustadz, Rasulullah SAW tidak pernah mengumpulkan para sahabat lalu membaca surat Yasin secara bersama-sama. Oleh karena itu berarti tradisi Yasinan itu bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Demikian kata HA dengan suara agak berapi-api. Pernyataan HA tersebut saya jawab, sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW atau para sahabat dan ulama salaf itu belum tentu dilarang atau tidak boleh berdasarkan penelitian terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari menyimpulkan bahwa sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW mengandung beberapa kemungkinan. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW mengandung beberapa kemungkinan. Pertama, Nabi SAW meninggalkannya karena tradisi di daerah beliau tinggal. Nabi SAW pernah disuguhi daging biawak yang dipanggang. Lalu Nabi SAW bermaksud menjamahnya dengan tangannya. Tiba-tiba ada orang berkata kepada beliau, itu daging biawak yang dipanggang. Mendengar perkataan itu, Nabi SAW tidak jadi makannya. Beliau ditanya, apakah daging tersebut haram? Beliau menjawab, tidak haram, tetapi daging itu tidak ada di daerah kaumku, sehingga aku tidak selera. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, Nabi SAW meninggalkannya karena lupa. Suatu ketika Nabi SAW lupa meninggalkan sesuatu dalam sholat. Lalu beliau ditanya, apakah terjadi sesuatu dalam sholat? Beliau menjawab, saya juga manusia yang bisa lupa seperti halnya kalian. Kalau aku lupa meninggalkan sesuatu, ingatkan aku. Yang ketiga, Nabi SAW meninggalkannya karena khawatir diwajibkan atas umatnya. Seperti Nabi SAW meninggalkan sholat tarawih setelah para sahabat berkumpul menunggu untuk sholat bersama beliau. Yang keempat, Nabi SAW meninggalkannya karena memang tidak pernah memikirkan dan terlintas dalam pikirannya. Pada mulanya Nabi SAW berkhutbah dengan bersandar pada pohon kurma dan tidak pernah terpikir untuk membuat kursi tempat berdiri ketika khutbah. Setelah sahabat mengusulkannya, maka beliau menyetujuinya, karena dengan posisi demikian suara beliau akan lebih didengar oleh mereka. Para sahabat juga mengusulkan agar mereka membuat tempat duduk dari tanah, agar orang asing yang datang untuk mengenali beliau, dan ternyata beliau menyetujuinya, padahal belum pernah memikirkannya. Para sahabat juga mengusulkan agar mereka membuat tempat duduk dari tanah agar orang asing yang datang dapat mengenali beliau. Gitu. Dan ternyata beliau menyetujuinya padahal belum pernah memikirkannya. Yang kelima, Nabi SAW meninggalkannya karena hal tersebut masuk dalam keumuman ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya, seperti sebagian besar amal-amal mandub sunnah yang beliau tinggalkan karena sudah tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-Hajj 77. Lakukanlah kebaikan agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Keenam, Nabi SAW meninggalkannya karena menjaga perasaan para sahabat atau sebagian mereka. Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, seandainya kaummu belum lama meninggalkan kekufuran, tentu Ka'bah itu aku bongkar lalu aku bangun sesuai dengan fondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Karena orang-orang Quraisy dulu tidak mampu membangunnya secara sempurna. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW tidak merekonstruksi Ka'bah karena menjaga perasaan sebagian sahabatnya yang baru masuk Islam dari kalangan penduduk Mekah.
Kemungkinan juga Nabi SAW meninggalkan suatu hal karena alasan-alasan lain yang tidak mungkin diuraikan semuanya di sini, tetapi dapat diketahui dari meneliti kitab-kitab hadis. Belum ada satu hadis maupun athar yang menjelaskan bahwa Nabi SAW meninggalkan suatu karena hal itu diharamkan. Demikian pernyataan Al-Hafiz Abdullah Al-Ghamari dengan disederhanakan. Berkaitan dengan membaca Al-Quran atau zikir secara bersama, Imam Asy-Syaukani telah menegaskan dalam kitabnya Al-Fathu Al-Rabba'i fi Fatawal Imam Asy-Syaukani sebagai berikut. Atau Rabbani mungkin ya. Hadza ma husira min al-ayatil Qur'aniyah indal ittila'i inda hadha su'ali. وليس فيها تقييد الذكر بجهر أو إصرار أو رفع صوت أو خفض أو في جمع أو في انفراد فأفاد ذلك مشروعية الكل. الشيخ محمد بن علي الشوكاني رسالة الاجتماع على الذكر والجهر به فتح رباني من فتاوى الإمام الشوكاني. Ini adalah himpunan ayat-ayat Al-Quran ketika melihat pertanyaan ini. Dalam ayat-ayat tersebut tidak ada pembatasan zikir dengan cara mengeraskan atau memelankan, meninggikan atau merendahkan suara, bersama-sama atau sendirian. Jadi ayat-ayat tersebut memberi pengertian anjuran zikir dengan semua cara tersebut. Pernyataan Asy-Syaukani di atas adalah pernyataan seorang ulama yang mengerti Al-Quran, hadis, dan metode pengambilan hukum dari Al-Quran dan hadis. Berdasarkan pernyataan Asy-Syaukani di atas, membaca Al-Quran bersama-sama tidak masalah, bahkan dianjurkan sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah menganjurkan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun.